Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Dwi Warsitasari dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan belajar tentang diferensial fungsi sederhana. Jadi diferensial fungsi sederhana, kenapa disebut sebagai fungsi sederhana? Yang saya maksud dengan fungsi sederhana pada slide ini adalah fungsi yang hanya memiliki satu variabel saja. Nah, nanti kita akan belajar pada materi ini, kita akan belajar bagaimana menentukan turunan dari suatu fungsi yang terdiri dari satu variabel. Sebelum kita belajar bagaimana menurunkan suatu fungsi, terlebih dahulu ada 3 konsep kunci yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah diferensial, yang kedua adalah derivatif, dan yang ketiga adalah diferensiasi. Sekilas ada beberapa orang yang memahami bahwa diferensial itu sama dengan derivatif, tapi sesungguhnya diferensial itu berbeda dengan derivatif. Untuk mengetahui perbedaannya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan diferensial? Diferensial adalah perubahan fungsi terhadap perubahan variabel. Jadi diferensial lebih merujuk kepada bagaimana suatu fungsi berubah karena adanya perubahan suatu variabel. Kita bandingkan dengan pengertian derivatif. Derivatif atau yang lazim disebut sebagai turunan yang kita kenal mudahnya dengan istilah turunan merupakan laju. Jadi dia adalah kecepatan bagaimana suatu fungsi itu berubah saat inputnya atau variabelnya itu berubah-ubah gitu ya. Dengan memasukkan nilai variabel ke dalam suatu rumus fungsi, maka akan terjadi perubahan nilai dari fungsi itu sendiri. Nah, sedangkan apa sih itu diferensiasi? Diferensiasi itu adalah proses dalam menemukan turunan dari suatu fungsi. Nah, kita bisa melihat ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan saya memiliki suatu fungsi dengan rumus fungsi 3x dikurangi 5, maka nilai dari fungsi ini akan berubah seiring dengan perubahan nilai x atau nilai variabelnya. Jadi nilai y sebagai variabel dependen itu akan berubah sesuai dengan perubahan variabel independennya. Ya, jadi ini misalkan saya ganti x-nya dengan 1, maka dengan substitusi kita akan memperoleh 3 dikalikan 1 dikurangi 5 akan kita peroleh negatif 2. Nah, nilai dari fungsi ini atau f1 ini akan berubah sesuai dengan perubahan nilai x. Nah, misalkan kita ganti dengan 2, maka kita peroleh f2 itu sama dengan 1. Caranya adalah dengan substitusi lagi variabel x terhadap fungsi fx. Selanjutnya, begitu juga dengan kita ganti x-nya dengan 3, maka akan terjadi perubahan fungsinya, nilainya adalah 4 dan seterusnya. Nah, ini mengilustrasikan perubahan dari nilai dari suatu fungsi ketika terdapat perubahan nilai dari variabelnya, gitu ya. Jadi perubahan seperti ini disebut sebagai diferensial, sedangkan derivatif atau turunan itu adalah lajunya. Jadi bagaimana kecepatan perubahan ini. Nanti kita akan fokus pada pembahasan bagaimana mencari derivatif atau turunan atau laju perubahan nilai fungsi saat inputnya berubah. Input di sini yang dimaksud adalah variabel x-nya atau variabel independennya. Untuk selanjutnya kita akan lanjut pada slide berikutnya tentang turunan suatu fungsi. Marilah sekarang kita belajar tentang turunan suatu fungsi. Jadi suatu fungsi yang misalkan ini kita beri nama dengan fungsi f atau fx, di sini fungsi dengan variabel x berada dalam interval x-nya, ini x-nya berada dalam interval a sampai a plus h dan hanya tidak boleh sama dengan 0, maka laju perubahan sesaatnya atau disebut sebagai turunan fungsi tadi ya. Jadi turunan fungsi itu adalah laju perubahan fungsi akibat perubahan dari inputnya, atau turunan fungsi ini bisa kita definisikan sebagai hasil bagi diferensial. Nah, jadi
laju perubahan fungsi itu adalah hasil bagi dari pendiferensialan fungsi. Nah, ini turunan suatu fungsi itu dapat didefinisikan dalam suatu limit, yaitu f aksen x. Nah, ini dibaca f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h hanya mendekati 0. Jadi ketika kita mau menentukan laju perubahan suatu fungsi, maka kita akan menggunakan limit seperti ini. Nah, ini ya, tadi diingat bahwa turunan dari suatu fungsi itu dilambangkan dengan seperti nama fungsinya, namun di sini ada tanda petik di atas yang dibaca f aksen x. Kemudian turunan suatu fungsi itu biasanya dinotasikan, ini contohnya, boleh menggunakan f aksen x, boleh menggunakan dy per dx, artinya diferensial fungsi y terhadap diferensial fungsi x. Kemudian boleh juga dinyatakan dalam y aksen, boleh juga dinyatakan dalam dx y, artinya turunan fungsi x terhadap y, atau juga bisa dinyatakan dalam diferensial fungsi fx terhadap dx. Ya, ingat ini bedanya antara diferensial. Kalau diferensial ini adalah ini pembagi dan yang dibagi dan pembagi di sini, sedangkan di sini adalah turunan atau derivatif. Jadi dx ini adalah derivatif yang simbolnya seperti ini. Maka di sini disebut sebagai turunan fungsi itu disebut sebagai hasil bagi diferensial. Kenapa? Karena untuk menentukan turunan suatu fungsi itu diperoleh dari dy atau diferensial fungsi y terhadap diferensial x. Ya, ini seperti ini. Nah, itu penjelasan tentang turunan fungsi. Jadi sebenarnya ketika kita mau mencari turunan fungsi, kita menggunakan konsep limit dulu. Jadi misalkan pada contoh sebelumnya ada fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 5. Bagaimana turunannya atau bagaimana mencari f aksen x-nya? Maka kita bisa menggunakan rumus limit ini untuk mencari turunannya. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk fungsi fx plus h dan fungsi fx. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. Nanti kita akan mengetahui turunan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat ilustrasi bagaimana menemukan turunan suatu fungsi menggunakan konsep limit sebagai berikut. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana menentukan turunan suatu fungsi menggunakan rumus limit yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, misalkan saya akan menentukan turunan fungsi y sama dengan fx sama dengan 3x dikurangi 5. Maka untuk bisa menggunakan rumus, yang pertama kita harus mencari fx dan fx plus h. Ini fx-nya sudah jelas, fx-nya sama dengan 3x min 5. Kemudian untuk fx plus h, silahkan diperhatikan. Artinya ketika kita mengganti x-nya dengan x plus h, itu sama dengan x-nya ini kita ganti dengan x plus h. Jadi ini menjadi 3 dikalikan x plus h dikurangi 5. Setelah kita jabarkan, 3 dikalikan x ini 3x, 3 dikalikan h 3h dikurangi 5, sehingga fx plus h kita peroleh 3x ditambah 3h dikurangi 5. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu f aksen x atau turunan dari suatu fungsi f terhadap x adalah limit fx plus h dikurangi fx dibagi h, di mana hanya mendekati 0. Kita masukkan masing-masing. Untuk fx plus h-nya adalah 3x ditambah 3h dikurangi 5. Sedangkan untuk fx-nya sendiri adalah dia dikurangi, ya, hati-hati dengan tanda dikurangi ini, maka saya membubuhkan kurung di sini, yaitu 3x dikurangi 5, ini 3x dikurangi 5 dibagi dengan h. Kemudian kita sederhanakan, kita buka kurungnya, ini menjadi min 3x. Min dengan min ini menjadi plus seperti ini. Kemudian kita coret-coret ya, 3x ini bisa tereliminasi dengan min 3x. Kemudian min 5 ini tereliminasi dengan 5, sehingga kita peroleh tinggal untuk pembilangnya adalah 3h dibagi dengan h. 3h dibagi dengan h itu adalah 3. Kemudian limit 3 hanya mendekati 0 sesuai dengan hukum limit, bahwasanya ketika dia itu adalah limit dari konstanta, hasilnya adalah sesuai dengan konstanta itu sendiri. Nah, limit 3 hanya mendekati 0 itu sama dengan 3. Dengan kata lain, ketika saya memiliki fungsi y sama dengan fx sama dengan 3x dikurangi 5, maka f aksen x-nya adalah 3. Nah, dengan cara yang sama kita akan bisa mencari setiap laju perubahan fungsi atau turunan dari suatu fungsi-fungsi yang lainnya menggunakan rumus limit ini. Namun karena menggunakan
rumus limit ini tidak selalu mudah untuk diterapkan, maka kita akan dibantu dengan adanya beberapa rumus yang akan membantu kita untuk lebih mudah mencari turunan dari suatu fungsi. Setidaknya ada 7 rumus nanti yang akan kita gunakan sebagai acuan atau sebagai konsep dasar yang bisa kita gunakan untuk menurunkan suatu fungsi. Untuk selanjutnya kita akan ke slide berikutnya. Rumus-rumus untuk menentukan turunan dari suatu fungsi disajikan dalam suatu kaidah-kaidah diferensiasi atau kaidah untuk menurunkan suatu fungsi. Ada 7 kaidah diferensiasi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jika y sama dengan fx sama dengan k, di mana k adalah konstanta, jadi fx ini atau fungsi ini merupakan fungsi konstanta, maka turunan dari fungsi y sama dengan fx ini atau bisa kita tuliskan dalam bentuk y aksen atau f aksen x itu sama dengan 0. Jadi ketika dia berupa konstanta atau berupa fungsi konstan, maka turunan fungsi tersebut adalah 0. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Contohnya, misalkan saya memiliki fungsi konstan y sama dengan 5, maka otomatis turunan dari fungsi konstan tersebut adalah 0. Misalkan contoh yang lainnya, fx yang sama dengan setengah, maka turunannya juga merupakan 0. Nah, begitu juga seperti ini, meskipun ini tampaknya seperti variabel, jadi misalkan y sama dengan fx sama dengan c pangkat 5, kalian harus perhatikan bahwa pentingnya variabel x ini, jadi dy dx ini dia berarti diferensial fungsi y terhadap x. Nah, harus hati-hati karena dia diturunkan terhadap x, maka c di sini dianggap sebagai konstanta. Konstanta yang dipangkatkan konstanta, jadi dia masih berupa konstanta meskipun bentuknya berupa huruf, sehingga turunannya juga masih sama dengan 0. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati, kalian harus melihat operatornya, ya, dia diturunkan terhadap apa. Nah, itu untuk kaidah diferensiasi yang pertama, saya kira cukup mudah untuk fungsi konstanta atau fungsi konstan ini. Selanjutnya saya akan masuk ke kaidah diferensiasi yang kedua, yaitu fungsinya berbentuk fungsi pangkat seperti ini, y sama dengan fx sama dengan x pangkat n, di mana n-nya itu adalah konstanta. Jadi kalau tadi seluruh fungsinya adalah konstanta, yang ini adalah variabel yang dipangkatkan suatu konstanta. Nah, turunan dari fungsi semacam ini atau dy per dx nya adalah n dikalikan x dipangkatkan n dikurangi 1. Jadi n dikalikan x dipangkatkan n dikurangi 1, jadi akan lebih baik untuk bisa menggunakan kaidah diferensiasi ini, kalian menentukan n-nya terlebih dahulu. Nah, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, misalkan saya punya x pangkat 5, ini sudah ketahuan bahwa x yang sama dengan 5, sehingga kita bisa langsung mengubah menggunakan rumus yang di sini, yaitu n-nya sama dengan 5 dikalikan x pangkat n dikurangi 1, berarti 5 dikurangi 1 atau sama dengan 5x pangkat 4. Nah, saya kira sangat mudah ya. Nah, variasinya misalkan bentuk pangkatnya seperti ini, dalam bentuk pecahan 1 per x pangkat 5. Jangan khawatir meskipun ini bentuknya tidak sama dengan kaidah diferensiasinya, tetapi dengan kaidah bilangan pangkat kita bisa mengubah seperti ini, 1 per x pangkat 5 itu sama dengan x pangkat min 5, atau sesuai dengan kaidah yang dulu sudah pernah kita pelajari di pertemuan yang kedua tentang sistem bilangan real, bahwa ketika saya punya 1 per x pangkat a atau 1 per a pangkat n itu sama dengan a pangkat min n. Nah, ini bisa seperti ini, sehingga kalau sudah bentuknya seperti ini akan dengan mudah kita bisa mengaplikasikan bahwa y absen itu sama dengan n-nya sama dengan negatif 5, berarti negatif 5 dikalikan x dipangkatkan negatif 5 dikurangi 1, atau sama dengan negatif 5 dikalikan x pangkat negatif 6. Atau kemudian kita rapikan lagi, x pangkat negatif 6 itu kita kembalikan lagi menjadi 1 per x pangkat 6. Kemudian bisa kita selesaikan bahwa negatif 5 dikalikan 1 per x pangkat 6 adalah negatif 5 per x pangkat 6. Masih kita lanjutkan pada kaidah diferensiasi yang kedua, variasinya. Misalkan saya memiliki
Bisa sama dengan fx sama dengan akar pangkat 5 dari x. Nah, jangan khawatir meskipun ini bentuknya tidak sama dengan x pangkat n, tetapi nyatanya dengan sedikit perubahan kita masih bisa mendapatkan akar pangkat 5 dari x itu sama dengan x pangkat 1/5. Jadi ingat bahwa ketika saya memiliki a dipangkatkan m per n itu sama dengan akar pangkat m dari a pangkat n, ya. Nah, diingat-ingat lagi ataupun kalau lupa bisa dibuka lagi materi pada pertemuan kedua tentang sistem bilangan real yang di dalamnya kita membahas tentang pangkat, akar, dan logaritma. Nah, turun dari fungsi ini ketika kita sudah mendapatkan x pangkat 1/5, maka dengan gampang kita bisa menurunkan 1/5 karena n-nya 1/5 dikalikan x pangkatkan 1/5 dikurangi dengan 1. Kemudian untuk memudahkan pengurangan 1/5 dikurangi 1 ini bisa kita ubah menjadi 5/5. Nah, kita dapatkan 1/5 dikalikan x pangkat 1/5 dikurangi 5/5 itu sama dengan negatif 4/5. Nah, kita bisa mengembalikan lagi, mengubah dalam bentuk pangkat positif, yaitu 1 dibagi dengan 5x pangkat 4/5. Jadi ini dibawa ke penyebut ya, sehingga fungsinya atau pangkatnya menjadi positif. Nah, sesudah berbentuk seperti ini, sudah berbentuk pangkat positif, maka bisa kita kembalikan lagi di dalam bentuk akar, sehingga kita peroleh 1/5 dikalikan akar pangkat 5 dari x pangkat 4. Itu adalah contoh selanjutnya, variasi dari rumus atau kaidah diferensiasi yang kedua ini. Masih ada kelanjutannya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Variasinya yaitu misalkan bentuknya ini masih sama dengan tadi, saya kira saya skip aja yang bagian ini, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Saya langsung masuk ke bagian E. Jadi variasi yang lain adalah berbentuk seperti ini. Misal bentuk akarnya ini ada di penyebut ya. Nah, jangan khawatir meskipun bentuk akarnya di penyebut, kita masih tetap bisa mengubah bentuk akar ini. Kita ubah dulu dalam pangkat pecahan. Sesudah kita ubah menjadi pangkat pecahan, kemudian kita ubah lagi menjadi pangkat negatif, karena ketika pangkat pecahan seperti ini akan cukup menyulitkan kita untuk menurunkan. Jadi kita ubah menjadi pangkat negatif seperti ini. Selanjutnya bisa kalian aplikasikan. Sudah diketahui ini n-nya adalah negatif 2/3, kita gunakan rumus n dikalikan x dikalikan x dipangkatkan n dikurangi 1, kita masukkan ke situ, negatif 2/3 dikalikan x pangkat negatif 2/3 dikurangi 1, negatif 2/3 dikalikan x. Ingat, untuk memudahkan 1 ini ubah menjadi 3/3. Kemudian kita dapatkan negatif 2/3 dikalikan x pangkat negatif 5/3. Kemudian, nah ingat ini pangkat negatifnya kembalikan lagi ke pangkat positif, negatif 2/3 dikalikan x pangkat 5/3, selanjutnya kembalikan lagi ke dalam bentuk akar, sehingga kita peroleh turunan dari 1 per akar pangkat 3 dari x pangkat 2 adalah negatif 2/3 dikalikan akar pangkat 3 dari x pangkat 5. Seperti itu untuk kaidah diferensiasi yang kedua. Semoga teman-teman bisa memahami. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada kaidah diferensiasi yang ketiga. Kita masuk pada kaidah diferensiasi yang ketiga dan keempat ya nanti. Yang ketiga dulu, yaitu fungsi yang berbentuk fungsi eksponensial dengan basis e jika y sama dengan fx sama dengan e pangkat x, di mana e ini adalah konstanta, nilai e ini adalah 2,71828 dan seterusnya. Kembali lagi, ini adalah dasarnya di pertemuan kedua ketika kita masih bilangan real, maka kalian akan mengenal bilangan e ini. Maka turunannya adalah sama ya. Jadi kalau dia e pangkat x, turunannya adalah juga e pangkat x. Contohnya, misalkan saya ganti saja variabelnya, kalau awalnya x saya ganti dengan t, y sama dengan ft sama dengan e pangkat t, maka turunannya juga e pangkat t. Kalau variabelnya e pangkat z, variabelnya z, e pangkat z, maka turunannya e pangkat z. Nah, ini ya, harus hati-hati dengan operatornya. Kalau ini pangkat z, ini juga harus dz. Nah, ini mungkin yang bisa memberikan sedikit perbedaan. Nah, ini misalkan ini fungsinya dalam fx, kemudian konstantanya adalah e, kemudian pangkatnya adalah t. Hati-hati ketika dia diturunkan terhadap x, maka e pangkat t ini kita anggap sebagai konstanta.
sehingga turunannya adalah 0, bukan lagi E pangkat T. Kenapa? Karena dia diturunkan terhadap X. Sengaja saya memberikan warna merah seperti ini untuk menandai bahwa ada sedikit perbedaan ketika bentuknya seperti ini. Nah, semoga bisa dipahami. Selanjutnya saya masuk ke rumus yang keempat atau kaidah diferensiasi yang keempat. Kita lanjutkan pada kaidah keempat, masih sama, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan E pangkat Kx. Ini bedanya di sini itu tidak ada K-nya, di sini ada K-nya atau ada koefisiennya. Turunannya adalah K dikalikan E pangkat Kx. Contohnya seperti ini, Y sama dengan Ft sama dengan E pangkat 5T, maka turunannya atau Y absennya atau dy per dt nya adalah 5 dikalikan E pangkat 5T. Kemudian misalkan saya ubah sedikit ini variasinya, misalkan akar pangkat E dari akar pangkat 5 dari E pangkat Z. Jangan khawatir, meskipun ini agak sedikit berbeda bentuknya, tetapi ini masih bisa kita manipulasi seperti ini. Akar ini bisa kita ubah dalam bentuk E pangkat Z per 5. Kemudian ini 1/5 ini bisa kita keluarkan sehingga kita masih tetap mendapatkan bentuk mirip dengan ini. Jadi dengan sedikit manipulasi kita dapatkan turunannya, yaitu 1/5 pangkat Z ini berarti 1/5 E pangkat 1/5 Z atau 1/5 E pangkat Z per 5, atau ketika kita kembalikan lagi menjadi 1/5 mohon maaf ini ya, ini harusnya 1/5 akar pangkat 5 dari E pangkat Z. Saya ubah aja sebentar. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita dapatkan ya, Y absennya adalah 1/5 E pangkat 1/5 Z sama dengan 1/5 E pangkat Z per 5, atau sama dengan 1/5 akar pangkat 5 dari E pangkat Z. Nah, itu adalah kaidah diferensiasi yang keempat. Selanjutnya kita akan masuk ke kaidah diferensiasi yang kelima. Nah, kaidah diferensiasi yang kelima ini masih tetap fungsi eksponensial. Berbedanya untuk yang sebelumnya, ketiga dan keempat, basisnya atau bilangan pokoknya itu adalah E, sedangkan ini bilangan basisnya atau bilangan pokoknya adalah berupa bilangan real atau A-nya adalah konstanta. Maka turunannya kita dapatkan A pangkat X ln A. Jadi A-nya ini tidak boleh 0 ya, tidak boleh 0 syaratnya. Jadi turunannya A pangkat X itu adalah A pangkat X ln A. Contohnya, misalkan saya punya 5 pangkat X, maka turunannya adalah 5 pangkat X ln 5. Kita punya setengah pangkat X, maka turunannya adalah setengah X ln setengah. Saya kira ini sangat gampang saja, tinggal mencocokkan saja dengan rumus yang ada. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke kaidah diferensiasi yang ke-6 dan ke-7 setelah slide ini. Kita masuk ke kaidah diferensiasi yang ke-6 dan ke-7. Nah, yang ke-6 dulu, yaitu sekarang kita masuk ke fungsi logaritma ya. Jadi Y sama dengan Fx sama dengan ln X, turunan dari fungsi ln X adalah 1 per X. Saya kira gampang sekali ini untuk dihafalkan, untuk dipahami. Ln X turunannya 1 per X, sehingga ketika saya punya ln T, maka turunannya adalah seperti punya ln Z, turunannya adalah 1 per Z. Namun kalian harus hati-hati dengan jika misalkan saya memiliki Y sama dengan Fx ln T seperti ini. Kenapa? Karena turunannya ini terhadap X, maka turunannya adalah 0. Ataupun bentuknya seperti ini tetap masih ada ln, tapi harus hati-hati bahwa ini bukan variabel, tapi ini merupakan konstanta, di mana ln pangkat 5 ini merupakan konstanta. Ln pangkat 5, ln 5 adalah konstanta, jadi dia berupa bilangan, sehingga turunannya tetap 0 meskipun di sini ada ln-nya. Jadi bukan 1 per 5 ya, tetapi 0. Nah, seperti itu untuk ln. Saya masuk ke kaidah diferensiasi yang terakhir, yang ke-7, yaitu untuk logaritma dengan basis A. Tadi logaritma dengan basis E atau ln X, sekarang adalah logaritma dengan basis A atau A log X.
Ini bacanya A log X ya, A-nya dibaca terlebih dahulu. Di mana A-nya adalah konstanta atau basis logaritma, maka turunannya adalah kalau tadi ln turunannya 1/x, ini logaritma turunannya ln. Nah, 1/x ln A. Nah, ini bedanya ada di sini ya, ada ln A-nya. Nah, kemudian contohnya misalkan saya punya 5 log X, maka turunannya ya 1/x ln 5. Saya punya setengah log X, maka turunannya adalah 1/x ln setengah. Saya kira ini sangat gampang sekali, kalian tinggal melihat polanya saja, kaidahnya seperti apa, kemudian mencocokkan fungsinya seperti apa, dan bisa langsung mengaplikasikan rumus. Sekian untuk kaidah-kaidah diferensiasi. Selanjutnya nanti ada video tentang bagaimana turunan fungsi-fungsi yang dia itu merupakan gabungan dari beberapa fungsi, jadi fungsinya lebih kompleks. Kalian bisa menyimak video selanjutnya. Terima kasih. Sekian untuk pengantar diferensial.